Welcome to our channel. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bacaan-bacaan suci di minggu ke-6 masa Paskah ini berbicara tentang kasih kepada Allah yang harus tampak dalam kasih kepada sesama. Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengundang kita semua untuk tinggal dalam kasih-Nya. Dia mengundang kita untuk tinggal dalam kasih-Nya dengan alasan supaya kita memiliki sukacita. Supaya sukacitamu penuh, tinggallah dalam kasih-Ku. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan Injil minggu ke-6 masa Paskah ini, kita boleh merenungkan dua hal penting. Yang pertama, soal sukacita karena kita terpilih. Ada sukacita dalam diri kita ketika kita terpilih di antara banyak orang untuk menjadi bagian dari kelompok tertentu. Kita melihat ini dalam fakta dunia olahraga. Setelah terpilih, sang pemenang pasti melompat kegirangan karena dinobatkan sebagai pemenang terpilih. Namun saudara-saudari, penting diketahui bahwa mereka terpilih karena kinerja, karena keterampilan atau bakat yang luar biasa, atau karena keringat yang mereka keluarkan melalui usaha keras dalam latihan demi latihan. Di dunia ini kita tahu tidak ada yang gratis. Mereka mendapatkan semuanya dengan memeras keringat. Namun, ketika Yesus mengatakan bahwa kita terpilih atau Ia memilih kita, itu bukan karena kebaikan kita, karena jasa-jasa kita, tetapi semata-mata karena Yesus mencintai kita. Tidak ada alasan lain. Satu-satunya alasan karena Dia mengasihi kita. Sesuatu yang istimewa, terpilih karena dicintai, dan sekaligus Yesus mau menjadikan kita sebagai sahabat-Nya. Karena kita adalah sahabat-Nya, hendaknya kita meniru cara Yesus mencintai. Yesus berkata, "Tinggallah dalam kasih-Ku dan kasihi satu terhadap yang lain." Saudara-saudari terkasih, poin kedua yang hendak kita renungkan adalah soal sukacita menjadi sahabat. Menjadi teman atau kawan atau sahabat dari orang yang telah mengubah wajah dunia, dari seorang penebus sekaligus Tuhan, adalah sebuah kehormatan dan hadiah istimewa bagi kita pengikut Kristus. Menarik dalam Injil hari ini ketika Yesus membuat perbandingan antara sahabat dengan budak. Dimanapun konsep hamba atau budak dipahami secara sangat negatif, dan tidak seorang pun di antara kita yang ingin mengalami. Saudara-saudari, relasi antara budak majikan adalah sesuatu yang menyakitkan.
ketika Yesus mengatakan bahwa Ia memanggil kita sahabat dan bukan budak, itu berarti bahwa Ia telah menempatkan kita dalam hubungan atau relasi saling percaya, relasi cinta. Dia telah membawa kita ke dalam persatuan dengannya, karena segala sesuatu yang Ia dengar dari Bapanya, Ia komunikasikan kepada kita. Agar kita tetap dalam persahabatan dengan Dia, hanya satu hal yang perlu, yaitu ketaatan kepada perintahnya, taat kepada sabdanya. Inilah tantangan kita di zaman ini. Bagaimana dalam seluruh hidup kita, dalam kata dan perbuatan kita, kita menunjukkan bahwa kita taat kepada kehendak Allah, kepada sabda Yesus yang setiap hari dibisikkan kepada kita. Saudara-saudari terkasih, di minggu Paskah yang ke-6 ini, mari kita berdoa. Semoga Tuhan membantu kita untuk saling mengasihi satu terhadap yang lain, seperti Ia mengasihi kita. Dia mengasihi kita tulus, murni. Dia mengasihi kita bahkan ketika kita berdosa. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati.